apa hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema kita itu suamiku, Sahabatku. sahabatku. Nah, Ibu silahkan nih disampaikan bagaimana terkait materi kita hari ini. Oke, iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini tetap berkaitan dengan urusan rumah tangga. Jadi temanya adalah suamiku, sahabatku. Nah, kenapa kita kemudian saya mengambil tema ini? Ini ada beberapa teman Iya. yang memberi masukan bahwa sesungguhnya sahabat itu, kalau suami kita menjadi sahabat kita itu, saya kira alangkah indahnya ini rumah tangga. Betul. Nah, kenapa ini sahabat ini sebenarnya penting? Jadi kalau dengan anak-anak kita bisa bersahabat, dengan ipar kemarin kita sudah pernah membahas terkait iparku sahabatku. Nah ini kemudian saya mencoba bagaimana dengan suami. Apakah suami ini penting untuk kita berteman atau bersahabat? Nah kalau hubungan antara suami istri ini dia diibaratkan sebagai sahabat, saya kira ini luar biasa indahnya. Nah ini Nak Tami, kalau seorang suami itu memberi masukan ke kita, kita juga tidak merasa risih karena dia itu bagian dari sahabat kita. Sahabat itu tidak ada sekat-sekatnya. Iya. Nah kalau hubungan suami istri kemudian suami dan istri ini bersahabat, Iya. enak sekali. Enak gitu ya. Bisa tarik nafas kita. Ada masalah, ya kita curhat dengan sahabat. Tidak perlu curhat sama orang lain. Curhat dengan sahabat. Nah, kalau ini bisa dijalin dengan baik, saya kira ini hal yang sangat membahagiakan buat pasangan suami istri. Nah, itu saya kira Tami, ini terkait tema kita hari ini. Nah, sekarang sahabatku suamiku gitu. Ini satu kalimat yang sebenarnya sangat enak didengar ya Ibu. Ya, Tetapi pelaksanaannya ini. yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya menjadikan suami itu sahabat kita? Itu tipsnya gitu kan pertamanya. Kan awalnya kalau di zaman sekarang kan kita tahu orang tuh sebelum menikah ya rata-rata pacaran gitu kan. Nah, tapi kan beda Ibu dengan kita pacaran atau menjalin hubungan dengan hubungan pacaran dengan hubungan persahabatan itu suatu hal yang berbeda Ibu. Ya, saya kira memang seperti itu. Tetapi sekarang kan anak-anak ini biasanya sebelum dia pacaran kan biasanya juga dia bersahabat. Ya sih. Tapi kan nggak lama Ibu. Dia kan umpamanya bersahabat, baru kemudian tumbuh rasa cinta, kemudian mereka kawin. Nah kalau ini dilanjutkan dengan bersahabat dia. Nah saya mau bilang begini, bagaimana tadi pertanyaannya Tami, bagaimana menumbuhkan persahabatan? Nah sekali lagi saya kira kalau hubungan dengan suami kita ini dengan komunikasi yang baik, sekali lagi komunikasi. Kalau dia komunikasinya baik, pastilah dia akan dijadikan bagian dari persahabatan kita. Nah kalau kita bersahabat dengan suami kita, saya kira semua hal bisa dibicarakan dengan baik. Kan kita bicara dengan sahabat, bukan dengan sekat antara suami dengan suami Istri. dengan sahabat ini. Bukan dia berpisah, tetapi dia sahabat, dia sekaligus juga suami kita. Jadi kalau kita berbincang-bincang dengan suami, kita kemudian curhat dengan mereka, saya kira kalau suami ini memposisikan juga dia dirinya sebagai sahabat, dia akan pasti bicara apa adanya, tidak ada kepentingan apa-apanya dia, tetapi kepentingan kebahagiaan mereka saja. Iya. Nah kalau mereka sudah umpamanya, contoh simpelnya, kalau tiba-tiba ya karena dia bersahabat, dia sudah menganggap istrinya ini sahabatnya atau suami ini adalah sahabatnya ini si istri, pasti umpamanya begini, dia pergi jalan tiba-tiba memakai pakaian yang tidak nyaman menurut si suami ya. Langsung dia bilang, aduh baju apa kita pakai, bu kayaknya tidak cocok itu. Nah ini karena
kalau dia cuma dibangun karena hubungan suami istri saja, pasti bisa saja istrinya bilang, hamil. Jadi dengan kata-kata kecil bagian dari persahabatannya mereka ini. Nah kalau ada masalah-masalah umpamanya dia baku curhat, apalagi kalau sudah punya anak gadis, dia mereka bisa curhat. Jangan menyembunyikan kekurangan anaknya, dia sembunyikan ke suaminya. Nah padahal sebenarnya kalau kita jadikan sahabat, tidak ada itu bilang disembunyikan rahasia. Cobalah kalau anak zaman sekarang, kita dulu ini, kita juga sampai hari ini juga kita punya sahabat. Biasanya kan kalau kita ada sahabat, kita selalu ngobrol dengan sahabat kita minta masukannya, kita minta advice-nya, kita minta apa yang bagus kita lakukan. Nah ini semua sahabat. Sahabat ini kan tidak kita ini, ya kita juga bisa curhat. Tiba-tiba umpamanya begini, aduh Pak, saya mau ini. Nah, kita kan mau curhat sama sahabat kita nih, anggaplah dia sahabat kita. Nah kalau kita curhat dengan sahabat kita, kan tidak ada sekat-sekatnya itu. Nah inilah kenapa sebenarnya penting suami itu kita jadikan sahabat. Dijalin dengan hubungan suami istri itu, kadang masih ada rasa-rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak, ada rasa perasaan yang kita tidak suka dengan Suami istri itu nggak langsung bisa jadi sahabat ya Pung Ibu ya. Iya. Tapi kalau melalui proses. Tapi kalau misalnya kan tadi hubungan suami istri menjadi sahabat. Kalau sahabat menjadi suami itu bagaimana sih Pung Ibu? Ya, itu lebih nyaman sebenarnya. Tapi karena bukannya sudah saling memahami sejak dulu. Oke. Nah, sejak dulu mereka sudah paham. Oh, ke hobinya ini, saya punya pacar ini seperti ini. Kalau dia bisa berlanjut dan dia bisa memelihara persahabatan ini menjadi hubungan suami istri, baru setelah suami istri dia tetap bersahabat, saya kira itu sangat sangat nyaman lah. Coba kita lihat contohnya umpamanya kita bersahabat beberapa orang. Oke. Mereka masing-masing ini punya pacar, reunian ini ceritanya. Iya, Berbedalah teman yang punya sahabatnya memang dia temani kawin, dia reuninya itu dengan teman-temannya pasti nyaman sekali. Dia enjoy sekali kalau dia reuni dengan teman-temannya. Istrinya pasti ikut karena sahabatnya di istrinya. Saya pernah dengar ada pendapat seperti ini Pung Ibu. Kalau kita nikah sama sahabat, entah itu istri atau suami, itu nggak ada wibawanya. Contohnya kalau suaminya, karena kan udah ketahuan borok-boroknya kan. Rata-rata kalau kita sahabatan itu ya paling mungkin dari SMA atau dari kuliah lah gitu Pung Ibu. Jadi kayak suaminya tuh susah untuk berwibawa gitu, kayak susah jadi orang yang. Tapi kan ini sebenarnya hubungan suami istri ini bukan dibangun dengan hubungan saling mau tampil berwibawa. Oke. Ya nyaman kan kalau kita suami istri itu nyaman. Kalau suami istri nggak mesti harus ada wibawa, ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena dia suami dia haruslah terlalu didewakan, tidak juga. Tetapi kalau dia dijadikan sahabat, dia pasti bisa mengimbangi kita. Saya kira kalau saya lebih nyaman itu kalau ada orang pacaran bersahabat dulu lama saat bersahabat, baru kemudian dia sama-sama jatuh cinta, baru kemudian dia kawin, pasti persahabatannya itu bagus sekali. Nah kalau mereka reuni, kita ambil contoh ada beberapa teman saya, kalau dia reuni, adik-adik saya yang saya lihat kalau dia reuni, kalau dia punya gen, umpamanya dia punya grup itu, kemudian salah satu dari mereka itu
dia memang dari SMA umpamanya dari kuliah dia pacaran. Iya. Terus kalau dia reunian itu pasti di istrinya ikut. Beda kalau yang enggak kan pasti. Ya, kita kadang istrinya. malu-malu. Nggak usah diikuti. Kadang nggak istrinya. enak. Nggak enak. Nah, Iya, itu. iya. Nah ini yang biasanya. Aduh, ya. Saya kira itu. Mengganggu ini. Ada yang nelfon ya. Oke deh. Jadi ini silahkan diurus dulu nih Pung Ibu, silahkan ya. Saya masih bisa untuk handle dulu. Jadi Iya. itu tuh Pung Ibu selalu bilang kita tuh kenapa ya kayak pasangan gitu yang saling melengkapi gitu, karena ya memang harus seperti itu gitu kan. Udah langsung terbangun nih chemistry-nya. Tapi memang benar sih para pendengar setia Radio FM Peduli, saya sudah membandingkan kalau misalnya kita yang dengan sahabat dengan suami betul-betul hanya berstatus suami istri, tetapi hubungan persahabatan itu kurang terjalin gitu. Nah, Pung Ibu, berbicara masalah sahabat lalu kemudian menjadi pasangan, ada tidak batas-batasan yang maksudnya kita ini perlu loh dibilang, dicerita, ini perlu loh dibagi, atau bagaimana gitu? Karena kalau sama sahabat kan kita tidak ada rahasia. Iya, semuanya rahasia. dibongkar. Bagaimana nih Pung Ibu? Nah, iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. Kalau suami istri ini ada rahasia-rahasia, menurut Anda ini bagus enggak? Kalau saya sih tidak terima. Betul. Mau buruk, mau enak, mau tidak enak, Tetap ayo harus dimakan dibicarakan. sama-sama. Tapi kalau umpamanya mungkin ada hal yang sangat prinsipil itu ya Oke. bolehlah kita bisa Nah, apa itu sesuatu yang prinsipil, Tapi kalau Bung Ibu? hubungan hubungan dalam rumah tangga saya kira tidak bisa, harus ada kita saling terbuka. Nah, menurut Pung Ibu, seprinsip apa sih sesuatu hal tersebut sampai tidak perlu dibagikan ke pasangan? Saya kira umpamanya hubungan kekeluargaan antara kita dengan keluarga kita. Oke. Kadang tidak perlu dibilang sama suami kita. Umpamanya begini, keluarga kita ada yang tidak suka dengan suami kita, ada tidak nyaman dengan suami kita. Oke. Tidak perlu kita kasih tahu suami kita bilang, dia tidak tidak suka suka itu. gitu. Itu kan yang bahaya kalau begitu, pasti menimbulkan pertengkaran. Nah itu hal-hal yang kita juga harus menelaah apa sebenarnya saja yang bisa kita beritahu. Tetapi dalam hubungan rumah tangga, mau hubungannya dengan anak-anak, mau hubungannya dengan keuangan, jangan sampai tidak dibicarakan, tidak didiskusikan dengan suami kita, dengan sahabat kita. Nah, kita ambil contoh umpamanya kalau kadang kan saya lihat ada juga rumah tangga tiba-tiba anaknya istrinya aja yang banyak dominannya ya, umpamanya ada kekurangannya anak-anaknya, istrinya menyembunyikan, nggak mau beritahu, selalu dia bilang begini, kau kira ini saya ini bohong sama ayahmu begini. Nah ini menurut saya ini tidak boleh, ini dipelihara, harus diberitahukan anak-anak. Ini rahasia kita, satu rumah ini kita tidak boleh ada menyembunyikan sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh kita sembunyikan. Haruslah kita semua sama-sama bahwa rumah tangga ini kita punya rumah tangga, kita punya rumah ini yang harus kita bina bersama. Nah kalau kenapa nih kita harus bersahabat? Nah karena kesahabat itu kita tidak punya sekat, seperti tadi yang aku bilang. Kalau kita mau dengan sahabat kita saja ketawanya ngagak, kita tidak nyaman, kita bisa kasih tahu dia, kalau kau ketawa itu kurang-kurangin itu ketawamu. Volumenya ditekan-tekan sedikit. Tetapi kalau kita bukan sahabat, dia pasti tersinggung. Kalau kita kasih tahu, pasti dia bilang, kenapa kau boros? Mau besar soraku, mau apa, tidak ada urusan. Tetapi kalau kita sahabat, pasti kita bisa tolerir itu. Nah, sama umpamanya kalau kita bersuami istri, tiba-tiba kan ada juga orang kalau dia sudah bertengkar dengan anunya, ada orang datang di rumahnya, pasti dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia tadi ini baru bertengkar dengan istrinya, baru bertengkar dengan suami, dia tidak bisa sembunyikan, baru dia marah. Padahal sebenarnya ada hal yang tidak perlu orang lain tahu. Betul. Kita pulang peseng orang baru ku bertengkar, baru lanjut kau lagi itu. Nah, jadi ini tidak boleh. Nah kalau kita bersahabat, sahabat kita bisa kasih tahu. Kalau ada orang jangan bilang, jangan lalu ki. Bisa kan kalau kita sahabat, kita sementara bertengkar, tiba-tiba datang orang, ada orang, ya kita bisa langsung tanya saja, kita bisa langsung tanya, bagaimana ini tadi tuh, kalau tiba-tiba datang orang, langsung kita bisa kasih, berhenti dulu nak. Iya. Gencatan senjata pos dulu. Jangan dulu ya, ada Pos orang dulu. ini, pulang peseng orang baru kita baru mulai, dilanjut. baru dilanjut. Nah ini kalau
kalau tidak dibarengi dengan keikatan persahabatan dengan suami ini, pasti kita tidak bisa bilang begitu. Paling dia marah, kita juga marah. Kita tidak ada misalnya saling mengingatkan. Nah, kalau kita bersahabat pasti kita saling mengingatkan. Nah, saya ini punya contoh teman-teman saya ini, ada beberapa teman saya tadi itu waktu saya berangkat, coba ini semua suamimu bukan sahabatmu, lama kau semua dipecat jadi istri. Bagaimana itu kalau kau keluar, kau lupa pulang. Tapi karena suaminya sahabatnya, dianggap sahabat, suaminya juga nyaman kalau dia mau bilang, jangan kau lama-lama kalau keluar atau ke istrinya bilang begini, Pak lama kayak itu nanti soalnya ini ketemu kayak ini mau ketemu sama ibu biasanya kalau kita ketemu, langsung suaminya memahami bahwa oh iya tahu di mana Tommy paling hiburannya kodong istri kalau dia tidak ketemu dengan sahabatnya. Betul. Nah ini kalau suami memahami, menjadi sebenarnya suami ini berperan betul dia sebagai sahabatnya. Saya tadi bilang berapa teman saya kayak umpamanya Ibu Ija, Ibu Adriani, banyak teman-teman saya, Ibu Senap. Kalau dia tiba-tiba pergi jalan ketemu dengan kita ini, teman-teman genjang, sahabat-sahabatnya, biasa kan kita lupa pulang. Oh jadi orang-orang seumur Pung Ibu juga kadang lupa pulang. Kalau kirain Tami aja yang kadang lupa pulang. Kita juga ini, apalagi seperti saya kesengin orang tua, mereka juga memahami saya ini tidak punya teman. Jadi kalau mereka datang, kita rame-rame lah. Lupa bahwa sebenarnya kita juga ini punya yang teman-temannya ada suaminya. Biasa saya bilang begini, marah nanti itu suamimu mau pulang ke semua. Biasa saya bilang tidak. Nah ini saya menganggap bahwa mereka ini peran suaminya ini menjadi juga sahabat. Jadi suaminya ini memerankan diri juga sebagai, saya bilang syukur kau semua punya suami baik sebenarnya suami mau coba bukan sahabatmu itu suamimu sudah dipecat semua. Nah Pung Ibu itu masalah suami kita sahabat gitu. Nah sekarang bagaimana kalau apakah bingung, saya punya dua pertanyaan, yang mana ya duluan? Pertanyaan pertama aja dulu ya. Pung Ibu, bagaimana kalau kita misalnya sudah berusaha untuk misalnya ya contoh, kita berusaha untuk terbuka supaya bisa jadi sahabat sama suami. Tetapi suami itu melempem, diam, mingkem seperti es batu. Tidak ada respon, tidak ada ekspresi, tidak ada, ya udah berbicara seadanya, berbicara seperlunya. Ya, itu kan sebenarnya. Bagaimana mau dibangun hubungannya Pung Ibu? Satu aja ini yang berpihak. Ya kan memang orang punya pribadi berbeda-beda. Nah, ada orang cerewet, ada orang banyak bicara, ada orang cuma diam saja. Gak apa-apa lah istrinya yang cerewet. Tapi kalau maksudnya dianya cuman melempem aja begitu, bisa. Kita lah yang menganggap dia sahabat kita. Jangan dia menganggap kita sahabatnya kalau dia tidak menganggap kita sahabatnya. Kita yang menganggap dia sahabat supaya kita juga nyaman curhatnya dengan dia. Apakah seiring berjalannya waktu akan membaik? Ya pastilah akan membaik. Nah kalau dia mau menjalin rumah tangga yang samawa ini, pasti kan dia juga memikirkan bahwa dia juga harus melakukan hal yang bisa menyenangkan. Saya kira tidak ada orang satupun yang tidak mau istrinya senang. Tidak ada juga satu orang pun yang mau suaminya senang. Pasti kita semua ini menginginkan. Nah kalau kemudian ada hal yang kemudian menjadi perahara dalam perjalanannya, itu lain lagi ceritanya. Tetapi kita tetap menjaga bagaimana kita ini menjalin hubungan dengan suami, bukan saja sebagai teman, tetapi dia juga harus kita jadikan sahabat buat kita. Kita ini kan dua pribadi yang berbeda. Betul. Kita dua pribadi yang berbeda. Satu yang punya meledak-meledak, satu melempem seperti aku bilang tadi. Kayak kulkas gitu. Tapi kan bukan berarti dia melempeng segalanya, kan tidak juga. Mungkin dia tidak biasa ngomong, tetapi ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kan sama seperti umpamanya kalau dia berterima kasih. Lain juga kan caranya orang kalau dia diberikan atau kita memberi pelayanan lebih atau bagaimana, ada hal yang menyenangkan. Tidak semua juga orang bisa bilang makasih ya, tidak semua juga. Ada juga orang tidak bicara tetapi tindakannya yang menandakan bahwa dia berterima kasih. Nah saya punya satu pertanyaan Pung Ibu, mungkin nanti pertanyaan ketiga.
Nah, Bung Ibu, kalau misalnya kita sudah bersahabat dengan suami, apakah itu akan meminimalisir pertengkaran, pertikaian, dan adu mulut? Nah, itu sebenarnya itulah tujuannya. Kenapa kita mau bersahabat dengan Oke, suami? oke. Kenapa kita mau bersahabat dengan istri? Supaya jangan ini timbul pertengkaran yang tidak jelas. Iya. Masalah sedikit saja menjadi persoalan besar. Padahal sebenarnya bisa dibicarakan. Nah, karena kalau kita sahabat, kita bisa curhat dengan nyaman. Iya. Ya, kalau dengan bersahabat pasti itu kurang itu nak pertengkaran. Pasti. Tapi kan sama sahabat kita saja sendiri kadang tensin-tensingan gitu loh, Bung Iya, Ibu. tetapi dia punya batas. Walaupun coba melihat nak kalau ada orang bersahabat bertengkar umpamanya tidak lama itu baku ingat misalnya. Iya Tidak, sih. pasti dia Setersinggung-tersenggungnya kita tuh Apa? tetap aja datang meleper sendiri gitu langsung kan. juga dia berpikir nah cocok juga itu yang Iya. dia bilang. Iya. Pasti ada salah satunya mengalah karena dia bersahabat. Nah, makanya nih persahabatan itu memang makanya itu di mana-mana kita bisa berteman dengan siapa saja orang kita bisa berteman. Tetapi bersahabat itu tidak semua orang bisa ditemukan. Setuju, Bung Ibu. Saya Coba punya lihat. sahabat sudah berapa tahun? 16 tahun. Nah, 16 tahun. Bayangkan 16 Jadi tahun. dari saya masih kelas 1 SMP. Umur berapa tuh SMP? 14 14 tahunan. tahun, 15, 13 Iya. tahun. Iya, 13 tahunan gitu. Sampai sekarang pokoknya saya kalau udah nangis datang berlinang air mata gitu kan. Udah Pasti curhat dengan curhat ke sahabat. dia gitu. Kadang bahkan curhatnya di atas motor. Aku bagaimana ya? Udah ngomong. Oke, gitu. Langsung ngomong. Pokoknya kita udah bahkan kadang serunya adalah Masya Allah gitu kita kadang saling gosip-gosip itu cuma dari tatapan mata Iya, sudah ngerti toh? gitu. Karena sahabat. Pakai kode-kode mata. Apa bedanya? Kenapa tidak bisa kita lakukan dengan suami? Ya juga sih. Nah, kalau tiba-tiba ada orang, nah kan umpamanya ada orang datang, kita bertengkar, ada orang, kita kan cuma bisa tatap mata saja, dia sudah ngerti bahwa jangan ribut-ribut. Ini. Nah, sahabat sendiri saja bisa, apalagi yang kita ini di setiap saat dia datang, kita lihat bangun tidur dia, mau tidur dia, Di apa rumah saja dia, pulang ke rumah dia, kemana-mana bareng nah, dia. kalau kita tidak jadikan sahabat, kita bisa bosan. Betul, iya Ada sih. deh, sang ini mami Iya sih, Bung terus. Ibu. Nah, bagaimana sih caranya supaya tidak bosan dalam berumah tangga? Itulah. Jadilah persahabatan. Sekarang pertanyaanku saya ini sederhana. Apakah sahabatmu kau bosan dengan sahabatmu? Kan tidak. Iya juga sih. Kalau dengan sahabat itu dia coba bisa itu berhari-hari mau kita ngobrol nggak tahu itu yang diomongin itu tonji nih hari itu tonji besok lagi. Iya, betul. Tidak ada artinya bukan di hal baru. Kadang-kadang sedikit di hal baru tetapi bumbunya itu di dulu. Iya, betul. Cerita-cerita dulu di semua yang kita kenang. Bahkan kadang sama sahabat tuh kita menggosipkan orang yang misalnya Iya. orang itu kita nggak kenal. Nggak kenal. Misalnya cuman Pung Ibu saja yang kenal, tapi Pung Ibu ngajak saya untuk bahas dia. Oh iya, bisa seru ya kan Pung Ibu ya? Kalau dengan sahabat. Iya. Nah, kalau ini kita pelihara ini, kita bangun persahabatan ini dengan pasangan kita ini, nyaman sekali tuh. Mau persoalan kecil umpamanya begini, yang ada anak gadisnya. Tiba-tiba anak gadisnya kelihatan ada yang dekat-dekat sama cinta, dia. sudah mulai cinta. Sudah ada rasa cinta. Bisa dia. Makanya itu sebenarnya anak juga harus dijadikan sahabat. Nah, kita nanti ke depan kita bicara bersahabat dengan anak-anak. Nanti kita bahas itu. Itu penting juga supaya anak-anak ini tidak curhat ke sahabatnya, tetapi curhat ke orang tuanya. Nah, kenapa kalau kita ini? Nah, ini kan biasa hal sepele. Nah, saya ini kemarin saya dapat masukan dari teman-teman. Katanya ini ada cerita dia itu sahabatnya adalah istri ketiga. Sahabatnya. Istri ketiga ini tidak tahu juga dia bahwa ternyata dia istri ketiga. Belakangan baru tahu, oh ternyata dia istri ketiga. Nah, maksudnya istri ketiga dalam artian ada istri pertama, ada istri kedua tanpa cerai. Ya, seperti itulah kira-kira. Okay. Nah, kemudian dia berpikir, wah tetapi ini karena sudah terlanjur, sudah berhubung kita ini dengan sudah ada anak dan sebagainya, dia menerimalah dengan legowo. Nah, dia kemudian mencoba
menyelami bahwa saya harus bersahabat dengan suamiku. Nah, bagaimana cara bersahabatnya dengan suami? Nah, dia tiba-tiba dia bilang sama suaminya, Pak, kalau tiba-tiba kita ada orang kita suka, kita bisa curhat dengan saya. Ya. Saya dijadikan sahabat tak, supaya saya bisa menyelami. Susah kan? Nah, maka No dia. comment. Nah, jadi kalau dia curhat dengan, Iya. kalau tiba-tiba ada kita suka, kalau ada kita suka, tolong kita bilang, kita cerita ada. Kalau dia keadaan suaminya betul-betul ada dia suka, dia cerita sama istrinya, oh ya ada di situ tadi Bu, cantik dia begini. Bagaimana itu cantiknya Pak? Dia suka apa dia suka. Nah maka dia berusaha melakukan hal seperti yang angan-angannya suaminya itu. Oh begitu. Nah, jadi dia mengimbangi. Nah akhirnya sekarang istri ini menjadi konsultannya suaminya. Bayangkan kalau suami menjadi kita konsultannya karena kita sahabatnya. Nah begitupun kita sebaliknya. Kalau kita kan juga perempuan kadang bosan juga sebenarnya. Banget. Kadang juga kita bosan. Mana bosan urusan pekerjaan rumah. Suami begitu-begitu saja datar. Tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak. Maksudnya gejolak. Tidak Tommy juga pintar gombal-gombal. Oh, no. Mungkin sama orang lain dia bisa gombal, tetapi dengan istrinya enggak. Dikalah sama film Korea pun ibu. Itu makanya ini kan banyak yang begitu. Nah kenapa? Nah tapi kalau dia bersahabat, dia bisa dengan nyaman itu, dia bisa dengan santai cerita, bagaimana ini, tiba-tiba ada masalah, dia curhat-curhat. Kalau tiba anaknya ini mendanjak dewasa, dia bisa menjadikan itu bahan diskusi dengan suaminya, ini anak ini ternyata begini. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah besar-besar ditanya saya seperti banyak saya kalau cucu saya karena mereka itu ngomong apa aja dengan anaknya ditanya, saya kok sudah bisa kok sudah bisa memasak ya? Sudah bisa makanya bisa goreng-goreng, bisa goreng tempe, bisa panas-panas ikan masak baru digoreng. Artinya dia bisa. Jadi kalau orang tuanya tiba-tiba bilang, bisa dikasih kawin kalau begitu. Tidak aja masih mau ke sekolah ya. Artinya mereka itu menjalin perbincangan, diskusi dengan anak istrinya dengan santainya. Ini memang penting keluarga ini bersahabat sebenarnya. Jadi kita mulai dulu bersahabat dengan suami. Nah, kalau tiba-tiba suami tidak ada uangnya. Kalau biasa kan begini. Laki-laki itu biasa suka sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang suka sembunyi-sembunyi uangnya, dia tidak jujur. Tetapi kalau dengan sahabat itu tidak. Sahabat kita kalau dia punya uang, kita dalam kesusahan, dia pasti mau membantu kita. Sahabat itu. Iya. Nah kenapa kalau suami tidak bisa membantu istri dia sendiri? Inilah sebenarnya yang penting kita sama-sama jalin persahabatan dengan suami. Kita wajib sebenarnya kita ini bersahabat. Bukan berarti kita bersahabat kita mau menurunkan derajatnya, tidak. Justru sebenarnya meninggikan derajatnya karena ada yang kita mau bilang kita curhat sama dia. Masa saya mau curhat sama orang lain? Tapi bisa tidak kita membangun romantisme ketika hubungan kita sama pasangan tuh udah seperti sahabat kan? Kalau sama sahabat tuh kita nggak ada romantisnya. Kadang sudah punya panggilan kesayangan masing-masing. Kayak saya sama sahabat saya tuh udah kadang kalau di depan umum Tami kalau udah cuman berdua badak gitu. Udah kayak gitu badak enggak gitu begini saya panggil teman saya yang lain botak gitu, pokoknya ada panggilan khusus. Nah kalau kita punya suami jadi sahabat kan terkadang kita misalnya udah dari zaman kuliah kan kita punya panggilan kesayangan itu kan biasanya menurut orang itu akan menurunkan romantisme gitu. Bener gak sih Ibu? Nah kalau bener bagaimana caranya meningkatkan romantisme itu? Kalau saya sih sebenarnya itu juga kalau kita sudah suami istri kan pasti juga kita kalau sudah suami istri hendak juga kita lakukan walaupun kita bersahabat Okay. Bukan kita tidak lakukan juga karena kita juga menjaga wibawa kita di keluarga. Iya. Masa kita masih mau, tetapi kadang penting kalau di depan orang mungkin enggak, tetapi kalau kita sudah berdua bersama-sama dengan keluarga inti, kenapa tidak?
kenangan itu yang kita ungkap kembali bagaimana cerita-cerita masa lalu kita, bagaimana. Nah itu saya kira. Nah kalau kita mau karena bersahabat ini sepertinya tidak ada sekat-sekatnya. Iya. Tapi kan di hubungan rumah tangga itu tetap dia bersekat. Walaupun bagaimana persahabatan kita tetap juga ada hal, tetapi ada hal-hal kecil yang tidak boleh kita sama-sama tidak ungkapkan. Nah, saya kalau ya mungkin karena saya juga pernah berumah tangga. Iya. Nah, walaupun rumah tangga saya sekarang sudah tidak ada lagi kita punya pasangan, tetapi saya kira beruntunglah sekarang anak-anak zaman sekarang. Dengan rumah tangga ini kita banyak pelajaran. Kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat keadaan-keadaan di luar. Kita bisa kita sudah bisa ditemani tempat. Kalau dulu kita ini tidak bisa, kita kudu curhat-curhat sama orang tua. Jadi kalau ada masalah, kita masalah pendam sendiri. Sehingga mungkin bisa jadi terselesaikan dengan baik, tidak bisa terselesaikan karena tidak. Kalau sekarang ini banyak minat tempat, banyak ada psikiater, ada psikolog, ada psikolog. Kita bisa curhat-curhat bagaimana kalau di Kementerian Agama ada, kita bisa curhat-curhat, kita bisa bagaimana kalau seperti ini. Kalau dulu kan tidak, di zaman-zamannya saya ini, zaman-zaman saya berumah tangga awal-awal itu ya tidak ada kita tempat curhatnya di mana-mana, kita tidak bisa. Jadi kita menyelesaikan sendiri persoalan. Dipaksa untuk dewasa kali ya, Iya, dipaksa kita dewasa. Nah, kalau sekarang kita bisa semua bisa tempati. Maunya begini, kalau anak saya ada masalah, dia bisa bicara sama saya. Kalau saya dulu kan kita tidak bisa terlalu terlalu terbuka lah dengan orang tua, walaupun ada hal yang sangat fatal, kita tidak bisa mengungkapkan ke orang tua bahwa ada hal seperti ini. Karena kita pasti kalau orang tua dulu kan kita ini kita bertengkar dengan suami, tetap kita ada yang salah. Iya. Nggak pernah itu. Jadi kalau di pihaknya suami, pasti suami yang salah, bukan istri. Kalau istri yang salah, nah bagus kalau begitu. Kalau tiba-tiba di pihak yang satu kita yang disalahkan, nah pasti tidak nyaman bagi semua. Nah ini saya kira pentingnya kita membangun ini rumah tangga dengan dengan nyaman ini, dan kalau kita bersahabat, saya kira ini, saya lihat ini, kalau saya lihat ini teman-teman saya yang dengan suaminya bersahabat dengan anak-anaknya, aduh nyamannya dilihat, enak sekali, kelihatan bahagia banget. Kalau tiba-tiba suamimu bilang begini, "Mak, Bu, jangan pakai itu, Bu, kayaknya kamu kalau kau pakai jilbab warna ini, aduh kayaknya ada norak kah atau apakah." Jangan kita tersinggung, dianggap biasa-biasa saja, enggak usah kita tersinggung bahwa ini salah, ini apa dan sebagainya. Nah ini menurut saya memang penting kita pelihara ini persahabatan dengan pasangan kita. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena hidup ini kan sebenarnya kita yang menjalani, kita yang merasakan. Nah, kalaupun kemudian di dalam perjalanannya ada hal yang tidak menyenangkan, ya itulah mungkin riak-riak yang kita bisa hadapi. Nah, di mana-mana juga rumah tangga itu selalu kan ada di usia perkawinan kita sekian tahun, pasti adalah riaknya. Di usia kesekian ada riak-riaknya. Nah, ini kan kalau sekarang ini kita mau kita bahagia, menambah imun. Saya ini beberapa hari ini, 2 hari ini terakhir ini, kemarin hari Minggu lamarannya si Lesti. Aduh, saya jadi bahagia banget. Nah, yang baper malah Pung Ibu ya. Iya, saya ingat Pung Ibu loh pas nontonnya. Saya artinya begini, banyak hal yang membuat kita bisa senang. Bukan saja dalam rumah tangga kita melihat juga kebahagiaan orang. Apalagi kalau kebahagiaannya sahabat-sahabat kita. Ini saja kita idolata dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Apalagi kalau sahabat kita itu apa bedanya kalau suami pokoknya tidak bagus kodong tidak mood dia.
ya kita juga pasti kasihan lah, kasihannya itu. Nah, ini memang penting kita jaga supaya persahabatan ini tetap kita jalin. Nah, kalau persahabatan ini kelihatan sudah mulai merenggang atau sudah mulai, ya kita mencoba mengkomunikasikan. Sekali lagi, komunikasi, tidak boleh tidak ada komunikasi. Persahabatan itu bisa dijalin dengan komunikasi. Kalau bersahabat kita bilang, saya bersahabat dengan suamiku, tapi itu komunikasinya tidak ada, seperti yang kamu bilang tadi. Dia diam saja, mau bicara apa, nah puji-puji. Nah, tetapi kita ini sudah berusaha lebih bersahabat dengan dia, tetapi dia tidak. Nah, kita sebagai perempuan ini memang penting ini, kita juga punya strategi bagaimana suami kita ini bisa tetap enjoy dengan kita. Tetapi kalaupun kemudian ada hal yang di luar kendali kita, yaitu kita kembalikan yang di atas. Kan tidak ada juga orang yang punya cita-cita dalam perjalanan pisah. Tidak ada orang punya cita-cita, saya nanti kalau sudah kawin ini ada anakku sekian, saya mau kawin lagi. Tidak ada orang, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, tidak ada. Tidak ada satupun yang mau seperti itu. Nah, kalau kita tetap juga menjaga ini, nak, ya mudah-mudahan kita semua ini bahagia dengan pasangan kita masing-masing. Saya kira itu, Tami. Oke deh, Pung Ibu. Nah, kita ada sapa-sapa nih? Nggak ada nih yang sapa-sapa kita nih. Ini orang semua sibuk pergi pengantin. Iya benar, banyak banget yang pengantin untuk ini habis lebaran ya, Pung Ibu ya. Pokoknya pengantin terus, nak. Setiap hari saya ini hari ini saja tidak ada pengantin, besok mungkin lagi, besok lusa, terus. Saya nanti pengantinnya hari Senin, Pung Ibu, nanti. Iya, selalu ada. Selalu ada. Nah, Pung Ibu, saya tadi lihatnya baru 11.50 lah, sekarang udah 11.54. Tinggal 6 menit lagi kebersamaan kita. Aduh, saya tuh udah nggak kayak sama narasumber loh, para pendengar. Kita cuma bercerita. Iya, saya udah kayak ngegosip ya, Pung Ibu. Kita kayak ngegosip, tapi gosipnya itu semoga saja bermanfaat untuk Anda sekalian. Nah, sebenarnya ini banyak sekali sih sebenarnya yang bisa ditanyakan tentang hal ini. Seperti tadi itu saya yang nanya langsung, gimana sih caranya kita menjadi sahabat. Karena terkadang ya syukur kalau misalnya kita dapat pasangan atau suami yang bisa mengerti yang juga, ekspresif gitu. Kalau dapat suami yang lempeng gitu, kita bingung mau diapakan ini. Nah, tapi kan ini, nak, sebenarnya di era sekarang ini kalau orang mau kawin kan ada kursus pranikah. Di Kementerian Agama itu ada pelatihannya mereka, pranikah ini, kursus pranikahnya ini. Nah, di situ memang mereka diberi pembelajaran bagaimana berumah tangga dengan baik, bagaimana. Kalau kita kan dulu tidak, mau kawin tidak pernah dipanggil kuah. Kalau sekarang ini dipanggil sama kuah. Di Kementerian Agama itu mereka diberikan pendidikan bagaimana kalau orang mau berumah tangga, bagaimana ini menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, ini penting, ada perjanjian pranikah. Nah, kalau ada perjanjian kita bikin, ada perjanjiannya. Nah, saya tidak suka seperti ini umpamanya, bagaimana dengan Anda. Nah, jadi ini sekarang menurut saya, nak, untuk bersahabat dengan suami ini dimulai sebelum kita kawin. Jadi inilah kenapa penting sekali ini ikut di kursus pranikah ini. Mungkin ke depan kita akan mencoba memanggil narasumber, kita bisa berduet, Tami, dari Kementerian Agama, bagaimana amin. Bagaimana sebelum menikah mereka diberi pelatihan apa yang diajarkan mereka di sana, gitu, supaya semua juga masyarakat tahu. Kan selama ini nak begini, kadang orang memandangin itu apalagi tuh pergi di kuah begini. Sekarang ini enggak, Mina. Jadi kuah itu selalu setiap ada orang mau minta izin kawin, tanggal sekian datang di kantor, kita akan kasih ada perjanjian pranikah. Nah, sebenarnya penting juga itu ada perjanjian pranikah, tapi kan kalau kita sudah berumah tangga enggak perlu ada perjanjian. Yang penting kita tahu sebenarnya di mana hak kita, di mana kewajiban kita. Nah, biasanya kan kita ini kodong nanti sudah kawin dibaca-baca gitu buku nikah. Oh, di buku nikah ada pelet di situ ditulis haknya istri, kewajibannya istri.
Ya, kita tidak paham, tapi kalau sudah di Kuwana memang kita sudah diberi pembelajaran. Iya, saya ingat saya dapat dulu Pung Ibu. Sudah dapat, Sudah ya? dapat iya 2014 kemarin 2014. nikah. Iya, sudah dapat sih sayanya. Nah, Pung Ibu, masih ada 3 menit lagi kebersamaan Ya. kita. Di Oke. 3 menit ini apa sih yang ingin Pung Ibu sampaikan terkait apa ya? Entah menjadikan suami kita sahabat atau mungkin bagaimana cara mempertahankan hubungan suami istri seperti persahabatan. Mungkin begitu ya Pung Ibu Ya, ya. ya, ya. Baik, makasih. Nah, saya kira ini nak, suami itu intinya kita jadikan dia sahabat kita. Begitupun sebaliknya, suami ini menjadikan istrinya sebagai sahabatnya, sehingga dia bisa bersama-sama setiap saat, bersama-sama walaupun dia tidak berdua terus, tetapi selalu dengan komunikasi dengan sahabatnya dia tetap jalin. Nah, saya kira untuk menjaga persahabatan ini supaya dia tetap langgeng dan bahagia terus-menerus, dia harus komunikasinya diperbaiki. Jangan sampai komunikasi ini terputus, karena apapun yang kita lakukan tanpa komunikasi, saya kira tidak bisa berhasil. Nah, ini suami, komunikasi tidak boleh lepas dari istri, begitupun istri. Karena sahabat itu selalu mau terbaik. Kita mau sahabat kita ini bahagia, kita mau sahabat kita ini nyaman, kita mau sahabat kita ini menyenangi apa yang kita lakukan. Dan kita juga tetap harus kalau dikritik dengan sahabat, apalagi kalau dikritik dengan sahabat yang merangkap suami, pasti dia tidak punya tendensi apa-apa. Kalau ada dia bilang bukan berarti dia dengar dari sebelah, tidak, tetapi dia betul-betul dari hatinya itu. Kalau ada yang dia bilang, umpamanya dia melarang kita, tiba-tiba dia bilang, Bu jangan selalu ke sana, kayaknya itu tidak saya lihat. Karena dia sudah menyelami teman-teman kita juga, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita bilang, kayaknya itu temanmu ndak kasih lihat. Ya sudahlah, sebagai sahabat kita harus dengar. Apa bedanya dengan sahabat kita sendiri? Kalau sahabat tak bilang, Dede jangan mau sama-sama itu ya, ada bahaya. Nah, ini memang penting nak, ini semua anak-anakku semua ini, teman-temanku yang sudah berumah tangga ini, jadikanlah suami kita ini bagian dari sahabat kan. Jadi temanku, sahabatku, aduh nyaman sekali kedengaran. Nah, sisa pelaksanaannya seperti kami, bagaimana memeliharanya ya, komunikasinya tetap harus bagus. Tetap komunikasi itu jangan sampai terputus. Iya. Jangan karena kita sudah merasa apa tuh tidak perlu dibilang. Diam-diam baik. Tetap harus komunikasi. Okay. Jadi sekali lagi nak, hubungan ini, persahabatan ini tetap dijalin dengan komunikasi dan perlakuan yang actionnya ini. Jangan bilang, saya ini kan bersahabat, tapi sahabat ada kepada sahabat digerak-gerak saja terus, enggak begitulah. Betul. Tidak ada juga sahabat yang selalu mau dimarahi, mau dimaki-maki, mau apa enggak. Walaupun kita tadi kau bilang kami, saya punya panggilan khusus untuk sahabat, botak. Iya. Tetapi bukan berarti kita memanggil dia botak dengan nada yang jelek, Iya. tetapi dengan juga nada sih. yang menyenangkan. Iya. Kita tidak bilang Gan itu botak, enggak. Iya. Tetapi kita selalu menganggap bahwa teman kita ini, sahabat kita ini adalah orang yang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Saya kira itu nak. Nah, untuk pendengar semua, pertemuan kita ini ya pastilah ada hal yang tidak menyenangkan. Saya kira saya mohon maaf kalau ada yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Tetapi sesungguhnya kita semua mengharapkan, saya mengharapkan kita semua ini mempunyai suami menjadi sahabat kita. Amin. Kalau pertanyaannya, Ibu Andi kan tidak punya suami. Anak-anak bisa Tapi juga. anak-anak saya kan punya suami, kemenakan saya punya suami, teman-teman saya punya suami. Jadi mudah-mudahan mereka semua bisa bersahabat dengan suaminya, bisa bersahabat dengan istrinya. Kemudian terima kasih sudah menyimak. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi mungkin dengan persoalan yang berbeda, Iya. atau kita tetap bicara terkait sahabat. Mungkin kita mau akan
bersahabat dengan anak-anak kita. Nah, Oke. kalau anak-anak kita bersahabat dengan anak itu juga jauh lebih nyaman juga bersahabat dengan anak-anak kita. Kalau Siap. hari ini kita bersahabat dengan suami, kita fokus bagaimana kita bersahabat dengan suami untuk kebahagiaan rumah tangga kita. betul sekali. Iya, saya kira demikian. Iya. Makasih banyak Nak Tami. Iya, siap, Bu. Makasih banyak. Saya ini naik imun soalnya si Reski Bilar mau kawin jadi bahagia ya. Jadi kebahagiaan saya itu Betul, betul. melihat mereka sudah lamaran. Aduh, saya jadinya saya jadinya juga ikut bahagia. Oke, Saya siap, kira Bu. demikian Nak. Iya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Iya, Wabillahi sama-sama. taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar, saya hadirkan satu lagu dulu sebelum saya berbagi kumandang azan waktu sholat zuhur wilayah kota Parepare dan sekitarnya. Menatap langit yang kan menjulang, sinarnya yang tak akan pernah hilang. Setelah lewati penantian panjang yang tak berujung dan terus